Kalau di Rizal Ramli kelihatannya memang karena ingin melakukan kritik keras kepada pemerintah Jokowi. Tetapi kalau Mahfud MD kelihatannya ada punya tujuan politik di balik perseteruan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa kembali, dan di awal pertemuan kita ini saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus bagi yang telah melakukan subscribe terhadap channel YouTube Bustami Narda Official ini, maupun yang sedang merencanakan akan melakukan subscribe, saya mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberikan kepadanya keberkahan hidup, dibukakan pintu rezekinya, dan diberikan keharmoniskan kepada keluarganya, diselamatkannya kemana bepergian, dan dilindunginya dimanapun berada. Amin. Sahabat BN, masih menarik mungkin kalau kita bicara tentang perseteruan antara ekonom Rizal Ramli dan Menko Polhukam Mahfud MD. Kenapa tidak dua orang tokoh, yang satu ahli ekonomi, yang satu ahli hukum, yang satu rakyat, yang satu pejabat. Walaupun rakyat yang namanya Rizal Ramli ini telah pernah beberapa kali jadi menteri, termasuk Menko, terakhir Menko Kemaritiman. Kenapa ini menarik kita bicarakan, sahabat? Karena kita melihat perseteruan ini bukan hanya sekadar perseteruan biasa. Ini punya nilai politik. Kita melihat yang ingin mengambil keuntungan politik dari perseteruan ini kemungkinan besar Mahfud MD. Kalau di Rizal Ramli kelihatannya memang karena ingin melakukan kritik keras kepada pemerintah Jokowi. Tetapi kalau Mahfud MD kelihatannya ada punya tujuan politik di balik perseteruan ini. Bukan hanya karena emosi, kan banyak dikatakan di publik Pak Mahfud MD ini terpancing emosi. Sehingga karena tidak terkendali lagi emosinya, maka sampai dia mengatakan Rizal Ramli ini ngawur dan bodoh. Ini sebuah tonjokan kata-kata yang sangat pedas sesungguhnya. Tetapi kelihatannya Rizal Ramli tak mau juga terpancing. Ataukah Pak Rizal Ramli sudah lebih dahulu sangat memahami tujuan politik dari Mahfud MD, sehingga dia tidak terpancing dan dia menjawabnya dengan datar. Kenapa dikatakan Mahfud MD punya tujuan politik dari perang mulutnya ini? Sekarang kita tahu telah semakin berada kabinet Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya. Dan sekarang ini partai-partai sedang melirik tokoh-tokoh yang akan digaitnya, yang akan dicalonkannya untuk presiden dan wakil presiden. Mahfud MD yang dulu telah digadang-gadang akan jadi wapresnya Jokowi, tetapi karena waktu itu kena prank, baju putih sudah dipakai, tiba-tiba ketika diumumkan, yang diumumkan adalah Maruf Amin, maka gagal. Sekarang tentu Pak Mahfud MD
tidak lagi targetnya pada periode 2024-2029 nanti jadi menteri lagi. Jelas dia ingin berupaya untuk bisa menjadi capres, minimal cawapres. Untuk bisa dilirik partai, tentu tidak bisa biasa-biasa saja. Kalau hanya sebagai Menko Polhukam, datar-datar saja, itu sudah banyak orang menteri. Dan tampaknya Pak Jokowi pun tidak ada bayangan akan melakukan endorse terhadap Mahfud MD. Sebab Pak Jokowi kelihatannya sudah ada pilihan. Kalau untuk presiden Ganjar Pranowo, sedangkan untuk wakil presiden Erick Thohir. Jadi tak ada lagi peluang atau sangat tipis peluang Mahfud MD kalau akan maju melalui endorse Jokowi. Karena itu Mahfud MD tentu ingin berupaya bagaimana dia muncul ke permukaan ke publik. Bagaimana kemunculannya mencengangkan banyak orang termasuk partai. Dengan demikian Mahfud MD tentu mencoba mencari ceruk membuat dia mencengangkan orang itu melalui polemik yang terjadi antara dia dan Riza Ramli. Polemik ini tidak akan menggema kalau tidak satu di antara keduanya atau kedua-duanya saling melemparkan jok-jok yang keras yang mencengangkan publik. Ketika Riza Ramli memberikan kritikan nyaris biasa saja kepada Mahfud MD, atau kritikannya tidak begitu pedas lah, maka sesedikit apapun ucapan Riza Ramli sengaja dibalas oleh Mahfud MD dengan keras agar publik tercengang. Kalau publik tercengang, tentu tokoh ini kedua-duanya akan dilihat orang. Dan itu ternyata benar. Berhasil Pak Mahfud membuat itu dengan melontarkan kata-kata RR ini ngawur dan bodoh, sehingga mengejutkan orang. Bahkan malah disampaikan oleh Mahfud MD, kalau presiden dan menteri-menteri lain diam, saya tidak diam. Wah, ini serius sekali. Tentu itu kata-kata di publik. Dan orang ibaratkan petinju dua orang di atas ring, kalau sudah saling tonjok, mata akan semakin menarik melihatnya. Tapi kalau petinju di ring itu lenggok-lenggok aja dia, biasa-biasa aja, orang malas melihatnya. Makanya Mahfud MD mencoba melakukan jok yang keras. Bahkan itu bukan jok lagi, tapi pukulan keras kepada RR. Sehingga mengejutkan. Dengan demikian tentu partai-partai akan melihat kepada Mahfud MD. Di kita melihatnya Mahfud MD ingin mengambil kesempatan ini untuk dia bisa dilihat oleh publik dan bisa dilihat oleh partai. Dan memang kita akui Pak Mahfud MD itu sebenarnya tidak layak lagi jadi menteri. Yang layak baginya jadi presiden atau wapres. Sayangnya Pak Mahfud MD tidak punya partai. Sama dengan Anies. Tidak punya partai. Tetapi bukan berarti peluangnya tertutup karena tidak punya partai. Contohnya Anies. Tidak punya partai pun dilirik, digait oleh partai. Jadi sekarang ini tujuan politis dari Mahfud MD berseteru dengan RR tampaknya tercapai. Tinggal lagi apakah Mahfud MD nanti sempat dilirik dan digait oleh partai untuk
capres atau cawapres sekarang tentu sedang berproses. Namun kalau dilihat kepada kualitas, kepada ketokohan, Pak Mahfud MD sudah wajar, sudah pantas, sudah patut untuk menjadi presiden atau wakil presiden setidaknya. Di awal Perpu Cipta Kerja ini lahir, diumumkan oleh Jokowi, pernyataan Mahfud MD yang sedikit muncul waktu itu tapi sangat mengejutkan. Dia mengatakan, kalau saya tidak di kabinet, saya juga akan mengkritik Perpu ini, katanya. Padahal Perpu ini yang memasaknya dia selaku Menko Polhukam. Tetapi mengapa dia mengatakan kalau saya tidak di kabinet saya juga akan mengkritiknya? Ini mengejutkan sekali. Tetapi karena mungkin Pak Mahfud MD menilai joknya itu belum begitu menyentak ke banyak orang, maka melalui pukulan telak yang dilakukannya kepada RR dengan mengatakan RR ini ngawur dan bodoh, memang mengejutkan. Mudah-mudahan Pak Mahfud MD dilirik oleh partai untuk capres atau cawapres tahun 2024 mendatang ini. Memang di dunia politik bermacam-macam trik, bermacam-macam strategi dilakukan oleh politisi untuk membuat namanya dikenal, membuat dia dilirik orang. Makanya di politik ada yang dikenal teori konflik. Dengan adanya konflik, maka ada yang diuntungkan secara politis. Contoh sekarang perang Ukraina dengan Rusia, itu apakah Ukraina atau Rusia atau kedua-duanya itu dia mau perang karena ada tujuan dari peperangan itu secara politis yang bisa diambil baik oleh Presiden Ukraina maupun oleh Presiden Rusia. Kalau tidak, dia tidak akan mau melakukan perang itu. Jadi teori konflik itu memang dengan adanya konflik diharapkan akan dapat diambil keuntungan dari sana. Jadi kita melihat sekarang Pak Mahfud MD tampaknya sedang mencoba menjadikan publik melihatnya atau sedang berusaha untuk membuat partai-partai bisa melihat kepadanya. Pak Mahfud MD bisa saja membantah ini, saya tidak ada punya tujuan itu, tetapi sebagai rakyat kita juga berhak untuk memberikan pendapat seperti itu. Sebab memang karena Pak Mahfud MD tidak punya partai, ini memang langkah yang paling jitu untuk menaikkan namanya, untuk mempopulerkan namanya, untuk membuat dia dilirik oleh orang-orang yang ada di partai. Mari kita lihat ke depan, apakah nanti Pak Mahfud MD akan menjadi salah seorang cawapres minimal, kalau tidak capres, pada Pilpres 2024 nanti, atau bagaimana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.